Salam selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali pada malam hari ini kita berjumpa dalam renungan malam. Adapun nas Alkitab untuk kita sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai 27. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan ini, yaitu dari ayatnya yang ke-16. 1 Samuel ayat pasal 9 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita adalah Tuhan peduli dengan pergumulan dan penderitaan kita. Allah mengabulkan permintaan orang Israel untuk memiliki raja karena ia sangat mengasihi mereka. Dan Allah akan memakai seorang raja untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Dan Allah berdaulat atas umatnya dan tetap menjadi raja tertinggi yang memimpin umatnya melalui raja mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah memilih seorang dari antara sekian banyak orang Israel untuk menjadi raja atas mereka. Allah akan mengurapi orang itu untuk menjadi raja yang sah dan memimpin orang Israel. Allah berfirman kepada Samuel untuk mengantisipasi kedatangan Saul, orang yang ia pilih menjadi raja Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah memimpin Saul menemui Samuel melalui peristiwa yang sangat alami dan tidak terduga, yaitu peristiwa ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya, dan Saul diminta mencari keledai-keledai itu. Nah, tidak ada kebetulan di dalam kehidupan orang percaya. Masalah, kesulitan, sakit penyakit, orang yang kita temui, dan berbagai hal lain dapat menjadi cara yang dipakai oleh Allah untuk memimpin kita kepada suatu yang membentuk atau masuk dalam rencana Allah. Bisa berupa berkat, bisa berupa kesempatan, bisa berupa pembentukan karakter kita dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang buruk pun dapat dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak boleh segera menjadi kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan ya, ketika menghadapi situasi yang buruk, situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang menekan kehidupan kita. Karena Allah tetap memegang pimpinan atas kehidupan kita. Dan setelah mencari-cari selama 3 hari dikatakan Saul tidak menemukan keledai-keledainya dan ia ingin kembali. Namun hambanya mengusulkan agar mereka mencari abdi Allah yang ada di kota dekat tempat mereka berada itu. Tidak ada yang kebetulan, sekali lagi. Dan tidak kebetulan bahwa Samuel sedang berada di sana untuk mengadakan perjamuan korban. Di sini dalam Alkitab sehari-hari, Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan bahwa disebut persembahan korban. Dan perempuan-perempuan yang hendak
menimba air menyarankan Saul dan hambanya untuk cepat-cepat menyusul Samuel ke kota. Dan seakan-akan hanya untung-untungan untuk dapat bertemu dengan Samuel. Namun, sekali lagi, sebenarnya bahwa semua peristiwa yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Allah yang memegang pimpinan, dan apa yang Ia rencanakan tidak pernah gagal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita bukan untung-untungan. Tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Banyak cara yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan demi untuk kebaikan kita. Demi untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Ada satu lagu pujian yang berjudul Yesus Menuntun Hidupku. Hatiku bersukacita siang dan malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Mari kita memiliki kepercayaan dan meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Allah sangat peduli dengan setiap penderitaan, pergumulan apa yang kita hadapi. Dan Allah memakai semua itu untuk melaksanakan rencananya dan untuk kebaikan hidup kita. Mari percayalah, saat ini mungkin keadaan kita sulit. Saat ini mungkin keadaan kita berat. Saat ini mungkin kita sangat menderita. Tetapi kita harus ingat satu hal. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap percaya, tetap yakin, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan segera menolong kita. Kita hidup dalam tangan penyertaan dan pimpinannya. Berserah sepenuhnya dalam rencananya. Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami, terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Mari, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk terus hidup dalam pengharapan, keyakinan Tuhan setia kepada kami. Kami letakkan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan hidup yang berat. Mereka yang harus berjuang untuk sembuh. Mereka yang akan berjuang untuk melepaskan diri mereka dari masalah pergumulan. Bahkan apapun itu. Tuhan ada bersama mereka. Dan waktu Tuhan untuk menjawab, melaksanakan seluruh rencana-Mu boleh terjadi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.